Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi yang kedua ya, slide nomor 2. Materi yang ketiga sebenarnya, tapi slide yang nomor 2. Sambungan dari materi yang pertama kemarin. Sebentar saya slide ini. Oke. Nah, IoT. Nah, kemarin kita sudah bahas aplikasi, berbagai macam aplikasi. Sekarang kita lebih mengerucut sampai nanti bagaimana mendesain sebuah sistem dari berbagai sisi seperti yang saya sampaikan nanti minggu depan mungkin ketika pertemuan kita live kita langsung membahas kelompok dan saya akan bagi kelompok terus bagaimana membuat sebuah project sederhana. Ada yang programmer, ada yang bermain di walking, ada bermain di sensing, ada bermain di AI-nya, artificial intelligence. Kalau kita lihat di sini IoT sudah embedded satu ekosistem kan gitu ya. Ada smartphone, ada smart house, ada car dan lain-lain. Terintegrasi satu ekosistem yang lengkap. Informasi semua terkoneksi di sini ya. Kemarin kita bahas juga sudah things di sini. Ada sensor sebagai deteksi, ada aktuator untuk actionnya. Kalau kita lihat aktuator itu, kalau sensor misalnya mendeteksi suhu panas kan di ruangan. Aktuatornya nanti AC-nya hidup kan gitu ya, atau kipas anginnya hidup gitu ya. Ada aktuator yang menghidupkan, ada controller dan komunikator. Oke, embedded system atau apa itu embedded system? Sistem yang terintegrasi. Bahasa Indonesia-nya embedded itu apa ya? Satu paket terintegrasi sebenarnya. Any sort of device which included programmable computer, ada semua general purpose komputer. Nah, satu kesatuan terintegrasi kan gitu ya. Embedded ada input, ada output, ada microcontroller, ada komunikasi, ada data storage dan lain-lain. Satu kesatuan embedded kan gitu ya. Seperti ini, sebuah mobil. Dulu saya cerita juga, kalau zaman dulu mobil ya manual saja, fully manual kan gitu ya. Sekarang sudah 50-50 antara mechanical dan automation ya kan gitu ya. Mobil sudah ada GPS, kita mau dari sini ke Pekanbaru ke Bangkinang misalnya, sudah dipandu GPS mana arahnya. Bukan hanya dipandu rute saja, bahkan dikasih tahu rute-rute ini macet, jalan lagi perbaikan atau mencari rute alternatif kan gitu ya. Semua sudah satu kesatuan terintegrasi, memberikan informasi semua kan gitu ya. Bahkan mobil yang baru bukan hanya kemarin saya sampaikan unmanned tanpa supir kan gitu ya. Ke depan semua device dikasih data. Kalau sekarang mungkin kita kalau minyaknya habis, ada sensor minyaknya memberitahu minyaknya sudah 10% misalnya, atau sudah merah. Bah ke depan ban mobil ini tire pressure kan gitu ya, metering system. Ban mobil kita kurang angin sudah dikasih tahu. Bahkan beradaptasi. Kalau kita penumpang mobil satu orang, tentunya kebutuhan tekanannya sedikit. Gitu ya. Kalau penumpangnya 4 atau 5 full, kebutuhan tekanan dia akan otomatis mengatur. Nah, itu semua sudah otomatis. Gitu ya. Adaptive cruise control dan lain-lain. Dan bahkan mobil self parking kan gitu ya, kita ada lihat di iklan-iklan mobil-mobil mewah gitu ya. Parkir sepertinya kalau kita parkir di yang tempat yang sempit, mundur di bus parkir, mungkin kita ada ada kendala dan kewalahan kan gitu ya. Mobil-mobil terbaru kita berhentikan di jalan, nanti self parking, dia akan mencari slot yang kosong kan gitu ya, bagaimana dia parkir. Nah, hal-hal seperti itu sangat sudah umum sekarang kan gitu ya. Automotive embedded system, high end automobile ada 100 lebih mikroprosesor. Tadi saya bilang kalau yang mobil lama itu mikroprosesornya mungkin di controller bagian lampu, speedo, ada yang sound system dan lain-lain. Hanya itu. Ke depan mikroprosesor untuk sistem
ban tadi ada 1 mikroprosesor, GPS ada 2-3 mikroprosesor. Untuk airbag mungkin ada 1 prosesor, bahkan lebih dari 100 mikroprosesor untuk mengontrol sebuah mobil kan gitu ya, seatbelt, dashboard, engine control, ABS, automatic braking system kan gitu ya, stability control, semua sudah dikontrol kan menjadi satu kesatuan. Bukan hanya mengontrol saja, tapi merekam, merekod, memberikan informasi kan gitu ya. Apa? Semua memberikan data kan gitu ya. Oke. Embedded processor ini sekarang sudah 3 billion embedded CPU every year. Kalau dulu hanya 80 juta. Sekarang 3 miliar. Berkembang kebutuhan pasar market embedded system microprocessor ya. General purpose processor. Prosesor untuk kebutuhan bermacam-macam, general purpose kan gitu. Memori, general data path. Nah, kita mulai perlahan masuk ke teknis kan itu ya. Ada controller, data path, ada pemrograman, data memori kan gitu ya. Ini accelerator atau block diagram dari sebuah microprocessor kan gitu ya. Ada program memorinya, ada data memori. Ada microprocessor untuk kebutuhan khusus tertentu kan gitu ya. Kelebihannya sangat cepat, power karena desain khusus, ukurannya kecil. Kalau yang ini tadi general purpose, microprocessor untuk berbagai macam aplikasi. Ya, sama dengan kita mendesain rumah, aula, untuk pesta bisa, untuk meeting bisa, kan bermacam-macam kan gitu ya, ruangan kan itu ya. Untuk ruangan aula yang kosong kita bisa fungsi berbagai macam. Tetapi kalau kita membuat sebuah ruangan hanya kebutuhan khusus saja, misal untuk rapat saja kan. Nah, tentunya lebih akurat kan desainnya kan gitu ya. Lebih cepat, low power, small size kan gitu, controller data path, data memori kan gitu ya. Tidak ada program memori dan lain-lain. Ini contoh microprocessor. Jadi nanti kalau dalam pemilihan microprocessor, Anda lihat dulu aplikasinya di mana. Application specific processor ini sama dengan multipurpose tadi. Karakteristik embedded system. Sekarang kita bicara embedded dedicated functionality. Embedded system itu sistem yang khusus, terpadu, real time operation, small size, low power, harsh environment, safety critical, cost sensitive. Ya. Embedded system seperti sistem kontrol untuk mobil yang sekarang mobil terbaru pasti ada kontrol. Mobil-mobil baru itu minimal untuk door-nya, untuk alarmnya, terus kalau kita tutup pintu rapat kan ada tanda merah dan lain-lain. Terus audio system, bahkan sistem kelistrikan sudah ada elektronik, itu embedded system, desain khusus untuk mobil kan intinya. Embedded versus real-time system. Embedded system is a computer system that perform a limited set function correctless. Nah, kalau ini real time tadi sedikit, kalau embedded system lebih besar kan gitu ya, lebih banyak aplikasi. Contoh real time, real flight control harus real time kan gitu ya. Real time tetapi tidak embedded, stock trading, Skype, ini contoh-contoh media sosial. Embedded but no real time, home temperature kan gitu ya. Ini untuk mengatur suhu rumah di rumah kita, sprinkler, washing machine, dia sudah terintegrasi di dalam mesin cuci, ada microcontroller yang embedded, tetapi tidak terkonek secara real time. Kulkas. Nah, ke depan nanti kita mau konekkan itu secara terkoneksi dengan internet dan real time. Bagaimana? Kalau sekarang enggak mungkin ya. Kalau sekarang hanya terbatas ini saja, mobile phone yang terkonek internet dan embedded kan itu. Real time system. Ini RTS-nya real time system. Bagaimana karakteristik real time system? Bisa diprediksi prioritas multiprogram. Nah, kalau ada input masuk, nah nanti ada proses
nanti ada keluar output apa, conclusion, prioritas yang mana kan gitu ya. Ada decision. Nanti kita contohkan lebih detail lagi. Ini saudara. Ini value, contoh hard real time, absolutely imperative to meet all time constraint kan gitu. Short real time kan gitu ya. Ada nilai. Nilai ini seberapa penting informasi kan gitu ya. Ini waktunya. Contoh, kalau dulu saya menyontohkan begini, kalau kita ingin menyampaikan informasi yang dengan cepat, mau mendapat konfirmasi, misal begini, Anda pesan makanan, Anda mau ke restoran atau ke rumah makan, mau pesan makanan kan gitu ya, mau beli makanan, kawan Anda pesan makanan tadi, kawan Anda pesan, mau beli nasi ya, titip saya nasi sambalnya ayam, kan gitu ya, sambal ayam. Anda sudah berada mau pesan sambal ayam sesuai dengan pesanan kawan Anda tadi. Sambal ayamnya habis, sambal ikan yang ada. Nah, Anda mau mengkonfirmasi ke kawan Anda dalam real time, secepat mungkin. Ya, Anda harus cari media yang cepat. Ditelepon langsung, kan gitu. Kalau SMS lambat, media sosial lambat, WhatsApp, apalagi ya, Skype dan lain-lain, apalagi Facebook dan Twitter dan lain-lain. Nah, value seberapa penting nilai yang Anda cepatkan gitu ya. Jangan sampai Anda minta mau konfirmasi cepat, Anda ketik di WhatsApp misalnya atau Facebook text kan gitu ya, private message kan gitu ya, Anda kirim pesan di Facebook lambat kan gitu ya. Ada priority. Kalau saya boleh katakan telepon sekali dua kali itu urgent, sekarang urgent. SMS mungkin 50% urgent. Karena Anda tidak berekspektasi dibalas secepat itu kalau SMS. Mungkin 1 hari kan, setengah hari kan. Apalagi media sosial, Facebook dan lain. Anda jangan berekspektasi nilai informasi penting, tapi Anda postingnya salah media, salah menggunakan jalur. Static, task arrival can be predicted, compile the time. Nah, tadi yang saya contohkan ini saya tambahkan lagi, seberapa penting informasi, misal Anda ingin mendeteksi sebuah data pasien di ruangan kan gitu, itu kan sangat penting kan gitu ya. Bahkan data pasien, sensor pasiennya tanda kutip sudah meninggal, tapi informasi yang lambat 1 jam setelah itu baru sampai kan gitu ya. Informasi itu salah kan gitu ya, karena dia informasi real time atau karyawan pasiennya kritis perlu bantuan, karena Anda lambat menyampaikan informasi, lambat dokternya datang, perawatnya datang dan lain-lain. Itu sangat fatal kan gitu ya. Nah, kita lihat case-nya seperti apa kan gitu ya. Dynamic, real time, unpredictables. Ini tadi ada static, ada dynamic. Analysis possible only for simple case, processor dan lain. Is task of group task, kan itu alasan statics, match characteristic of many real problem. Nah, kita harus tahu dulu problemnya apa. Setiap kasus itu berbeda. Nanti dalam project mungkin saya buat kasus berbeda-beda setiap kelompok. Jadi Anda paham apa kebutuhan agensi dari sebuah kasus itu, sehingga dapat menentukan informasi keputusan atau decision seperti apa yang Anda hasilkan gitu ya. It is possible to have task, details, smallest, equal, dan lain-lain. Periodik, di sini ada periodik banyak tadi ya. Jadi mulai dari awal taksonomi ini statik, dinamik, kan itu diam, dinamik itu sangat aktif bergerak. Periodik kills. Setiap minggu ada, setiap minggu secara periodik kan gitu ya. Periodik tidak terstruktur kan itu ya. Mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, Sabtu 2 minggu sekali, kan gitu. Sporadik, asinkros, and reaktif, kan gitu. Nah, Anda melihat case contoh gini. Kita kan ingin begini. IoT ini kan intinya mensensing, mencari data, mendapatkan data, memberikan informasi, kan gitu ya. Kita mampu menganalisa informasi yang kita ingin sampaikan ini seperti apa, kan gitu ya.
eh, static, dynamic, periodik, apriodik, dan gitu ya. Nah, kita pahami itu dulu, baru kita bisa mendesain sebuah sistem tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Print tadi, informasi makanan Anda habis kan gitu ya. Harus segera disampaikan, tetapi tidak se-urgent begini. Masih fleksibel. Mungkin 5 menit, 10 menit masih oke kan gitu ya. Ketika tadi yang materi yang sebelumnya saya contohkan, pagi orangnya keluar rumah, eh, sampai di situ misal daging ayam habis, Anda harus beli. Itu kan tidak harus real time yang tadi begitu Anda tutup pintu langsung dapatkan gitu ya informasi. Mungkin masih ada toleransi 5 menit, 10 menit kan gitu ya. Berbeda dengan kasus dengan di rumah sakit tadi ya. Itu benar-benar true real time kan gitu ya. No delay kan gitu, karena orang sakit dia perlu cepat informasi atau bantuan kan gitu ya. Itu berbeda tadi ya. Control system ada operator, ada real time computer, object controller kan gitu ya. Controlling object kan gitu ya. Main machine interface ya, input device, keyboard, output. Kemarin saya contohkan di awal sekali kan main to device. Saya ngomong sama kemarin Siri, Hai Siri kan gitu ya, ada main apa kontrol apanya suara saya kan gitu, voice ya, voice recognition kan gitu ya. Instrumentation, deadline, dan lain-lain. Oke, example a simple one sensor, one actuator control system. Ini contoh sederhana, sebuah sensor, sebuah aktuator, dalam sebuah control system. Referensi input. Nah, kita harus tahu input referensi inputnya seperti apa. Output yang kita ingin kita sampaikan seperti apa nih aktuator kan gitu ya. Di sistem being control. Begini, saya contohkan sederhana saja. Ini sebuah sistem dalam ruangan kamar Anda mungkin mengatur suhunya agar terjaga 25 derajat room temperature kan gitu ya. Anda punya sebuah sistem, ada kontrol temperatur, ya, temperatur. Ketika suhunya panas, aktuator ini akan menghidupkan kipas angin Anda. Biasakan Anda sendiri manual, panaslah hidupkan kipas angin, dingin matikan, atau dingin kecilkan 2, 1, dan lain-lain. Bahkan ada kontrol yang otomatis, kan itu. Ada analog dan digital converter. Kemarin di silabus kita udah kasih untuk nanti akan belajar digital analog dan digital converter. Input reference apa? Suhu. Berapa yang terdeteksi? 28, 30, 35 misalnya. Oh, sementara yang suhu kita set di atas 25 dia on kan gitu ya. 28 dia terdeteksi di atas 25. Jadi ada device analog ke digital komputer. Kenapa perlu dikonversikan ke digital? Karena mikrokontrol sekarang ini semua bekerja dalam digital base kan itu ya. Nah, sebentar aktuator tadi analog lagi, nanti dibalikkan lagi digital ke analog kan itu ya. Hidupkan kipas, ada plan, outside effect. Bagaimana efeknya? Tadi 28 derajat atau 30 derajat. Sudah menghidupkan kipas aktuator. Bagaimana suhunya turun enggak? Turun kan gitu ya. Dingin kan gitu ya. Hidupkan kipas atau AC misalnya kan aircon kan gitu ya. Jadi 20 derajat. Oh, outside efeknya 20 derajat. Oh, stop lagi. Sensor bilang stop. Kita batas 25 saja. Nah, sistem ini dalam satu siklus tertutup. Putar terus. Makanya AC Anda kalau di set 25 dia menjaga 25 suhunya saja kan gitu ya. Nah, hal ini salah satu contoh yang sederhana bagaimana referensi RK ini dengan YK ini yang input nanti dia proses, dia bandingkan dengan data output yang dia terima kan gitu ya. Nah, kalau ini 28, ini 25 masih berbeda. Masih dia ada keputusan. Kalau ini 25 berarti tidak ada perbedaan suhu udara ruangan, dia stop ini. Nah, begitu proses dalam satu siklus tertutup. Oke. Ini contoh pseudocode for this system kan gitu ya. Ya. Set the timer to interrupt periodically with timer tadi kan. Gimana dia men-set? Ketika sampai dia sudah kan gitu. And each timer interrupt do analog to digital computer, computer control system you
Output you digital analog. Nah, ini tadi digital to analog kan gitu ya. Ini salah satu pseudocode atau algoritma untuk membuat tadi sistem tadi kan gitu. Nanti Anda mungkin dapat satu algoritma atau pseudocode yang lebih kompleks lagi. Karena bukan hanya satu parameter, mungkin banyak parameter yang lain kan gitu ya. Outputnya juga banyak yang dikontrol. Nah, code-nya pseudocode algoritma Anda lebih kompleks lagi kan gitu ya. T is called sampling time. Ya. Nah, sensor aktuator, sensor dan mainly input komponen. Sensor, ya pasti setuju. Semua input komponen ada sensor. Aktuator adalah output komponen. Ya, communication, connect device with others to the cloud. Nah, urusan kemarin saya sampaikan, urusan setelah sensor ini dapat data, semua dikoneksikan ke cloud, ya. Komunikasi baik itu pakai RF, radio frekuensi, infrared, copper wire, optical wire kan gitu ya. Connect device to cloud saya bilang tadi. Sensing, store data di cloud, komunikasi yang paling penting nih. Bagaimana kita mengirim data tadi kan gitu ya. Sama Anda ingin mengirim barang ke kampung Anda, mau pakai apa? Mau diantar langsung, titipkan ke orang atau pakai pos, pakai yang lain kan gitu ya. Wire, copper wire, optical wire. Ini wireless, RF, infrared kan gitu ya. Terus pula communications IEEE kan gitu ya. 802.15, 802.12 atau Wi-Fi, Bluetooth, NFC, RFID dan lainnya. Kemarin saya bahas. Sebuah metode ada kelebihan dan kekurangan tergantung Anda di mana Anda mau cepat apa ya gunakan kan gitu ya. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Ini kemarin saya sudah bahas yang di awal juga. Things, ya sensor, ada aktuator, yang kita bahas kan gitu. Oke, sementara itu mungkin presentasi kita untuk apa yang sekarang ini sambungan, ya sambungan materi kita. Semoga Anda bisa paham. Tadi contoh sederhana sih buat sebuah sistem embedded system, ada sensor, ada aktuator, bagaimana dia memproses, setelah itu dapat pseudocode algoritma. Nanti Anda coba ya, coba mengontrol yang lain. Tadi kan saya contohkan yang sederhana temperatur ruangan. Anda cari permasalahan lain, nanti buat simple pseudocode-nya. Oke. Sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti seperti biasa kalau ada pertanyaan atau diskusi silakan chat di kolom apa di Classroom nanti ya. Kita tempat diskusi di sana di Classroom ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.